Duduk siap, Ustaz. Sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa. Doa untuk agama dan partai kita masing-masing. Doa selesai. Beri salam. Siapa yang bilang? Tolong sebutkan yang nggak datang. Kenapa? Sakit ya. Kita melanjutkan materi kita sebelumnya tentang apa? Iya, tentang ukhuwah. Ukhuwah adalah artinya persaudaraan. Yang lalu kita belajar tentang ukhuwah, persaudaraan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Kemarin sudah hafal semua ya, sudah setor sama ibu semua. Tidak ada yang belum setor ya. Nabila pertama, Nabila kemarin duluan ya, untuk mengikuti kantor ya. Ya, sebelum selanjutnya ya, sebelum ibu ke materi selanjutnya, ibu akan memperlihatkan di sini ya sebuah gambar. Yang pertama itu ada gambar apa sih? Dunia malam. Oh, dunia malam ya. Beberapa gambar ini kira-kira apa pembelajaran kita hari ini tentang apa kalau kita lihat gambar ini? Iya, tentang pergaulan bebas. Jadi materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang pergaulan bebas. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama adalah ya ini yang harus kita biasakan ya untuk anak-anak ibu ya, menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Makanya tadi di awal-awal belajar ibu menyampaikan memberikan motivasi tentang adab atau tingkah laku ya, yang harus kita biasakan adalah tingkah laku yang baik. Karena pergaulan bebas itu termasuk tingkah laku yang tercela tidak? Tidak. Kemudian yang kedua, menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah ya, biasakan anak ibu nanti kalau sudah belajar ini ya, menghindari dari perbuatan zina atau pergaulan bebas itu ya. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis ya Quran surat ya, Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 24 serta hadis terkait ya. Coba ibu minta Rifki dibaca ayatnya ya, halaman 176 Al-Isra. Quran surah Al-Isra ayat 17 sampai 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kita mengkaitkan atau menganalisis
dari Quran surat Al-Isra ayat 32 ini. Kita akan pahami dulu ya hadis ya, maksudnya apa? Asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah turunnya ayat tersebut, sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Ya. Apa itu Bu? Nanti kalian akan menganalisis dalam diskusi ya. Ya, dari materi ini ya, mungkin ada yang bertanya. Ibu hanya menjelaskan tadi. Nanti kandungan itu tugas FKPD kalian untuk menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 10 dan An-Nur ayat 2. Ada yang bertanya tentang pergaulan bebas? Ya, pergaulan bebas, contoh-contohnya tahu? Ya. Pacaran, apa lagi? Minum-minuman, ya. Telepon malam, ya kan? Ya. Itu pergaulan. Kemudian apa? Minum, ngepil ya? Narkoba, sabu, dan lain sebagainya. Ya, untuk detailnya ya, karena di sini Ibu mengharapkan kalian mencari sendiri informasi tentang pergaulan bebas yang akan Ibu bagikan di dalam tugasnya di LKPD ini ya. Silakan kalian berkelompok yang sudah Ibu suruh tadi ya. Kelompoknya silakan ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
tersebut. Yang pertama, sebutkan macam-macam zina. Jadi zina itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, zina muson. Zina muson ini orang yang sudah bakal dan sudah memiliki istri, namun melakukan zina. Hukumannya itu derajat sampai mati. Dan yang kedua, ghairu muson, yaitu pezina yang masih lajang, yang belum pernah menikah. Hukumannya yaitu dijerat 1 kali. Dan yang kedua, kandungan Quran surah An-Nur ayat 2, yaitu orang-orang yang melakukan zina, perempuan atau laki-laki hendaknya dihukum sebanyak 2 berat atau sambutan sebanyak 100 kali. Hukuman bagi pelaku perzinahan akan memberikan efek jerak bagi pelaku sendiri ataupun bagi orang lain. Untuk kemudian berpikir panjang apabila akan melakukan perbuatan yang serupa. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang sesi pertanyaan, silakan bertanya atau kelompok yang mau bertanya. Silakan. Apakah kelompok 1 mau kelompok 2, kelompok 2 atau kelompok 3 boleh. Silakan yang bertanya. Ya. Kalau kelompok 3 silakan. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Mengapa beda hukum zina muson dan ghairu muson? Mengapa beda hukum zina muson dan? Sebelumnya izin menjawab dari kelompok 3. Perbedaan zina muson dan ghairu muson itu, kalau zina muson itu dia sudah menikah dan pernah melakukan hal tersebut, tapi dia memilih melakukan zina terhadap orang lain. Ketika dan yang satunya zina ghairu muson itu masih lajang, yang belum pernah melakukan hal tersebut dan dia melakukan zina. Perbedaannya hanya antara orang yang sudah menikah dan belum menikah. Bisa diterima? Mungkin sekian sebelumnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu masalah zina muson dan zina ghairu muson. Kalau zina muson itu sudah masih lajang, dia dirajam sebanyak 100 kali ya. Kalau ghairu muson, kalau yang muson ya dirajam atau dilempar 100 kali sampai meninggal. Sedangkan ya ghairu muson tadi apa? Iya, didera 100 kali. Dan ada hadis yang mengatakan ya diasikkan. Yang membedakannya ialah berbeda karena kalau yang muson kan udah menikah gitu kan. Yang ada hadiah halal apa mencari yang lain, ya kan? Ya. Makanya lebih berat dibandingkan ghairu muson. Ya, sudah dibahas tentang dampak dari pergaulan bebas ya, hikmah dan manfaatnya ya jika kita menjauhi dari pergaulan bebas, kemudian menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2, membahas tentang asbabun nuzul juga ya. Jadi di sini sebelum Ibu tutup, coba Ibu minta siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Kandungan ayat surah Al-Isra ayat 32, secara umum Quran surah Al-Isra mengandung larangan mendekati zina, serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji. Ada yang menambahkan itu kesimpulan dari Quran surat Al-Isra ayat 32. Kalau Anur siapa yang mau menyimpulkan? Siapa? Nabila? Anur? Perintah Allah Ta'ala untuk menerap berzina perempuan dan berzina laki-laki masing-masing 100 kali. Iya. Jadi kalau di surat An-Nur ya, tadi yang kandungan yang pertama sudah benar ya. Sedangkan An-Nur itu tentang macam-macam zina dan hukumannya. Jadi di sini disimpulkan pergaulan bebas itu dilarang oleh agama berdasarkan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Dan itu dampaknya sangat luar biasa ya, sangat merugikan kita ya. Jadi ibu usaha anak harus untuk siswa ibu harus menghindari pergaulan bebas ya.
dengan mendekati atau melakukan hal-hal yang positif supaya tidak terbawa ke arus pergaulan bebas seperti itu ya. Ya, dari pembelajaran kita hari ini kita cukupkan ya. Silahkan kalian pelajari tentang minggu depan ya, materi minggu depan insya Allah tentang iman kepada malaikat ya. Silakan kita referensi baca di rumah ya. Sebelum tutup silakan dikumpulkan LKPD-nya. Baik, kita tutup pembelajaran kita ini dengan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.